Shalom anak sekolah minggu. Wah, apa kabarnya nih anak-anak sekolah minggu? Nah, semoga selalu sehat ya. Namanya kita anak sekolah minggu, anak yang masih muda, anak yang masih kuat, harus selalu sehat. Nggak boleh yang namanya sakit-sakit ya. Oke. Ada yang aneh ya. Kira-kira apa ya? Oh iya, hari ini kan hari Jumat. Kenapa kita ada ibadah ya? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kita ada ibadah? Abang mau dengar dong? Dengar dong. Nah, betul. Hari ini hari Jumat kita memperingati hari Jumat Agung. Jumat Agung? Apa itu Jumat Agung? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul lagi. Hari Jumat Agung adalah hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi makanya kita ada di ibadah di hari Jumat ya. Oke, jadi untuk masuk ke dalam ibadah kita mau angkat satu pujian dulu. Kita mengangkat lagu Selamat Pagi Bapa. Jadi sebelum melanjutkan lagi untuk lagu pujian kita selanjutnya, kita mau bersatu dalam doa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, kami boleh bersama berkumpul meskipun melalui online ya Bapa, untuk memperingati hari Jumat Agung. Ya Bapa, Engkau memberkati setiap berjalannya ibadah kami, agar kiranya ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, masih pada semangat kan? Harus dong, harus tetap semangat. Nah, jadi kita mau angkat lagu pujian kita mau mengangkat pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, jadi kita pasti tahu kan lagunya ini, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia
Oke, terpuji nama Tuhan. Kita sudah mengangkat lagu pujian kita yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan mengangkat lagu pujian kita yang selanjutnya, lagu pujian yang kedua. Kita akan mengangkat lagu pujian yang berjudul Tanda Paku. Oke adik-adik, jadi sebelum kita masuk ke dalam firman kita mau angkat satu lagu penyembahan terlebih dahulu. Kita mengangkat lagu penyembahan yang berjudul Bukan Dengan Barang Fana. Tiada noda dan celah. Bukan dengan gelas perak kau menebus diriku.
adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena hari ini kami boleh memperingati hari pengorbanan Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kami. Tuhan Yesus yang rela mati untuk orang-orang berdosa. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti dan memahami serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Ayo yang tadi belum menyiapkan Alkitab, sekarang diambil dulu Alkitabnya. Lalu dibuka ya adik-adik. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Kalau belum dapat atau kalau susah, minta tolong ya sama mama atau papa atau kakaknya. Oke, kalau sudah, kita akan membaca Alkitab ini sama-sama ya. Adik-adik boleh ikutin baca di rumah. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat domba yang mau disembelih? Atau domba yang akan segera dibunuh untuk dipotong? Kalau adik-adik pernah lihat, maka domba ini akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tarikan yang punya. Ditarik, dia melawan. Ditarik lagi, dia melawan lagi. Dia berusaha bagaimana supaya dia tidak sampai ke tempat di mana dia harus dipotong. Tapi ada domba, ada anak domba yang berjalan dengan gagah, berjalan dengan berani dan yakin ke tempat di mana dia akan dibunuh. Wah, siapakah domba itu? Dialah anak domba Allah. Dialah Tuhan Yesus. Hah, kok bisa? Ya, karena Tuhan Yesus dengan sukarela dia berkorban. Dengan sukarela dia berjalan ke bukit Golgota, tempat dia disalibkan dan mati. Maka sering disebut Yesus adalah anak domba Allah. Adik-adik, untuk apa Tuhan Yesus disalib dan mati? Ini semua untuk menebus manusia. Karena manusia sudah berdosa, karena kita semua berdosa.
Manusia suka sekali berbuat dosa. Suka marah-marah, suka berbohong, suka melawan orang tua, mencuri, korupsi. Wah, banyak sekali dosa manusia. Dan karena itu harusnya orang yang berdosa harusnya dihukum. Orang yang bersalah harusnya dihukum. Tapi kita semua diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah hari Jumat Agung. Apa? Jumat Agung. Jumat Agung itu kita orang Kristen memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kenapa kita peringati? Karena Tuhan Yesus dihukum salib bukan karena dia bersalah, tapi karena kita yang bersalah. Karena Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Tuhan Yesus mati supaya kita hidup. Dia tidak bersalah. Jadi dialah yang bisa menjadi tebusan bagi orang-orang berdosa. Nah, tadi kita sudah baca di Alkitab kita, hukuman salib itu dijatuhkan di tempat tengkorak atau Golgota, ya. Waktu itu di tengah kota banyak orang yang melihat. Dan hukuman salib ini adalah hukuman yang paling berat. Kenapa? Karena bahkan pembunuh pun hukumannya penjara. Jadi dosa Tuhan Yesus dianggap pada saat itu kesalahan Tuhan Yesus, padahal tidak ya, Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi dianggap karena menista atau menghina agama. Agama apa? Agama Yahudi. Karena Tuhan Yesus bilang dia adalah Mesias. Tuhan Yesus bilang dia adalah anak Allah. Orang-orang Yahudi tidak suka. Imam-imam Yahudi bilang, wah, ini orang membawa ajaran sesat. Jadilah Tuhan Yesus dijatuhi hukuman yang paling hina, hukuman yang paling berat, yaitu hukuman salib. Lalu bukan hanya disalib saja. Orang yang terhukum salib, dia harus memikul salibnya. Salib itu berat sekali. Dan orang yang mau memikul salibnya, itu adalah tanda bahwa dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dia bawa, dia pikul sampai ke Golgota, sampai ke tempat tengkorak. Dan itu sudah salibnya berat, jalannya juga menanjak. Dan itu sangat melelahkan. Sampai untuk memikul salib, Tuhan Yesus dibantu oleh orang lain, ya. Namanya adalah Simon dari Kirene. Dia yang membantu Tuhan Yesus memikul salibnya sampai ke atas Golgota. Hukuman salib ini juga sakit sekali. Tangan dipaku, kaki dipaku. Sakit sekali. Lalu Tuhan Yesus juga dipakaikan mahkota duri. Karena apa? Karena mereka mengejek Tuhan Yesus yang mengaku dia adalah raja. Katanya kamu raja, ya sudah ini mahkotamu. Tapi mahkotanya mahkota duri. Sebuah penghinaan. Jadi Tuhan Yesus itu dipermalukan dengan mahkota duri. Lalu bajunya juga dibagi 4. Jubahnya juga dibuang undi. Ini menunjukkan orang yang dapat hukuman terendah, hukuman salib itu sudah tidak punya hak apapun lagi atas kepemilikannya. Bahkan bajunya, bahkan jubahnya pun sudah tidak ada lagi haknya, sudah bukan miliknya lagi. Lalu dia diejek-ejek. Tulisan inilah raja orang Yahudi ditulis dalam 3 bahasa supaya orang Ibrani, orang yang berbahasa Latin dan orang yang berbahasa Yunani semuanya lihat Yesus yang lagi dihukum ini. Semuanya lihat, ini loh akibatnya kalau kamu menista agama. Wah, sedih sekali, berat sekali hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan Yesus. Ditulis di atas salibnya itu raja, tapi itu bukan satu pengakuan raja, itu adalah penghinaan atau ejekan. Nah, kita bisa lihat sama-sama sedikit cuplikan film bagaimana sih gambaran penyaliban Tuhan Yesus waktu itu. Kita lihat sebentar di sini ya. Sesudah mereka menangkap Yesus,
Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau
akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Nah, adik-adik, itu dia yang Tuhan alami. Seperti itu kira-kira Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Jadi luar biasa sekali pengorbanan Tuhan Yesus untuk manusia, termasuk adik-adik KKR semua. Tuhan Yesus mau karena Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua. Dia mau menanggung hukuman atas dosa. Jadi di hari Jumat Agung ini kita harus mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kita harus bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mau berkorban untuk saya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau berkorban untuk kami. Lalu apa lagi? Tidak cukup terima kasih saja. Kita berterima kasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dengan berjanji, Tuhan, aku tidak mau berbuat dosa lagi. Aku mau jadi anak Tuhan. Aku berjanji. Ya, kita sama-sama berjanji ya, ucapkan ya. Tuhan Yesus, aku mau berubah. 1, 2, 3. Ya, janji ya. Berubahnya itu apa? Semakin rajin sekolah minggu, walaupun masih online, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Berubahnya apa lagi? Tidak bertengkar dengan kakak, adik, abang, ya. Harus saling mengasihi. Ada yang mau mengalah, ada yang mau berkorban. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang mau berkorban. Lalu apalagi berubahnya? Tidak lagi melawan, apalagi berbohong sama orang tua. Harus jadi anak-anak yang hormat pada orang tua. Dan juga jadi anak yang jujur. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan Yesus tidak sia-sia mati untuk kita yang kita peringati hari ini di hari Jumat Agung ini. Dan nanti di hari yang ketiga kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah. Jadi apa pesan di hari Jumat Agung ini? Yesus mati untuk saya mau hidup untuk dia. Mari ucapkan sama-sama. Yesus mati untuk saya mau hidup untuk dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi kami, Engkau mau memikul salib, Engkau mau disalibkan dan mati untuk menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami kalau kami masih sering jatuh ke dalam dosa. Kami berjanji kami mau berubah, kami berjanji kami mau menghargai dan mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus dengan menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik ya. Sambil kita mengumpulkan, kita bernyanyi berkat kemurahan-Mu. Buat yang belum tahu lagunya, kita belajar ya sama-sama. Kau
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur melalui persembahan ini, kami naikkan syukur kami, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan boleh dipakaikan gereja Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan kiranya juga memberkati pekerjaan orang tua kami dan usaha orang tua kami, supaya tetap ada berkat Tuhan yang mengalir dan melimpah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan setiap anak-anak KKR, juga kesehatan orang tua kami. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, walaupun di tengah pandemi, tapi ajari kami untuk tetap menjaga kesehatan kami, dan kami pun boleh tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja kami GBKP untuk boleh terus menjadi berkat, berkati KKR GBKP Samarinda untuk Tuhan boleh senantiasa bertumbuh, untuk senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan di Samarinda ini. Tetap Tuhan yang memberkati dan menguatkan kakak-kakak dan abang-abang, guru KKR kami, supaya Tuhan, kakak dan abang kami boleh senantiasa bersabar dan bersemangat di dalam melayani KKR GBKP Samarinda. Ini doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat Jumat Agung adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.